Disclaimer: video audio ini dibuat untuk memberikan knowledge tentang buku yang ingin Anda beli. Kami sarankan Anda untuk membeli buku asli dari toko online ataupun offline. Di channel ini kami memberikan pengalaman baru pada Anda membaca dengan pendengaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Teruslah mencari ilmu dan selamat mendengarkan. Salah satu langkah promosi yang menarik untuk UMKM adalah dengan membentuk komunitas. Anda bisa membentuk komunitas sendiri dengan mengusung nama produknya, seperti yang dilakukan banyak perusahaan besar. Sebut saja komunitas Harley Davidson yang legendaris dan komunitas pengguna BlackBerry Indosat. Tetapi banyak juga komunitas yang sudah berjalan alami kemudian diajak bekerja sama oleh perusahaan. Sebut saja komunitas Bike to Work yang bekerja sama dengan produsen sepeda Polygon. Kenapa komunitas? Karena di situ sudah terkumpul dan berkumpul sebuah simpul massa yang minatnya sama. Karena kita sudah bisa mengetahui minat spesifik mereka apa, kita tinggal sesuaikan dengan produk atau usaha kita. Bagi Anda yang rajin browsing internet tentu familiar dengan nama Mozilla. Mozilla adalah perusahaan yang mengembangkan browser internet bernama Firefox. Konon katanya popularitas Firefox hanya kalah dengan browser yang dilansir oleh Microsoft, yaitu Internet Explorer. Mozilla bersaing melawan Goliat-Goliat seperti Apple dan Google. Bagaimana cara mereka berhasil? Tanpa biaya besar, tanpa iklan mahal, hanya dari mulut ke telinga, bukan ke mulut loh. Kalau yang itu namanya ciuman, walah. Menurut Paul Kim, salah satu petinggi Mozilla, pendekatan unik yang mereka gunakan menjadi kunci dalam pemasaran. Ada yang menyebutnya dengan grassroots marketing, ada yang menyebutnya dengan community marketing. Salah satu cara paling terkenal yang diselenggarakan Mozilla adalah Download Day. Pada Juni 2008, Firefox versi terbaru waktu itu mencatat rekor dunia dengan lebih dari 8,3 juta download dalam sehari. Di hari yang sama, pangsa pasar Firefox bertambah 4% di dunia. Hebat kan? Jangan heran jika antusiasme masyarakat di berbagai belahan dunia begitu tinggi terhadap Firefox. Firefox memang diakui sebagai produk yang bagus. Tetapi lebih dari itu, Firefox lahir dan hidup di antara sebuah komunitas besar. Firefox dimiliki oleh jutaan orang di seluruh dunia. Jutaan orang inilah yang berperan menjadi loyal Firefox tanpa diminta. Mereka dengan sukarela mempromosikan Firefox pada orang lain. Di sisi lain, Firefox sukses dibangun oleh ratusan open source developer. Di antaranya adalah Black Rose, Dave Hyatt, Asa Dotzler. Ingin mengetahui lebih banyak mengenai komunitas Firefox ini? Kunjungi saja spreadfirefox.com. Ini adalah situs komunitas pemasaran untuk browsing Firefox. Di sini pengunjung dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya melalui message board. Mereka juga dapat berkontribusi dan menjadi bagian dari proyek global yang sedang berjalan. Pada akhirnya, mereka semua dapat menyebarkan Firefox. Menurut saya, salah satu kunci keberhasilan Firefox adalah komunitasnya. Nah, komunitas inilah yang menjadi media para pelanggan berkumpul dan berinteraksi. Sejak beberapa tahun lalu, semakin banyak perusahaan besar yang melakukan pendekatan pemasaran melalui komunitas. Komunitas di sini bukan sekedar kumpulan nama-nama pelanggan, tapi harus ada wadah yang memungkinkan interaksi antar anggota komunitas, yaitu para pelanggan dan interaksinya dengan perusahaan.
Malah ada perusahaan yang membentuk komunitasnya sendiri, biasanya nama komunitasnya membawa nama produk atau merek perusahaan mereka. Kadang perusahaan mensponsori acara-acara komunitasnya. Sayangnya, jika perusahaan tertentu menyetir komunitasnya, justru komunitas sulit bertumbuh secara alamiah. Yang perlu dilakukan perusahaan dan para wirausaha justru memfasilitasi saja komunitas pelanggan mereka. Jangan tergoda untuk mendominasi arah komunitas. UKM juga bisa kok punya komunitas. Misalnya kalau ada jualan makanan burung, buatlah komunitas pencinta burung. Seru kan? Beberapa generasi silam, hampir semua ibu rumah tangga itu serba bisa masak, menjahit, menata rambut, dan banyak lagi. Nah, generasi ibu-ibu sekarang juga nggak kalah. Ada yang sibuk kerja kantoran, sekolah sampai tingkat doktoral, bahkan ada yang buka bisnis sendiri. Apakah ibu-ibu masa kini bisa masak? Bisa dibilang persentasenya menurun ya. Banyak wanita yang lupa belajar masak waktu remaja, sehingga ketika berkeluarga merasa perlu menggali kemampuan naluri mereka di dapur, yaitu memasak. Inilah cikal bakal terbentuknya komunitas ibu-ibu yang suka masak atau mau belajar masak. Salah satunya adalah komunitas Natural Cooking Club atau biasa disingkat NCC. NCC didirikan oleh Fatma Bahalwan, seorang pebisnis dan mengajar kursus masak. Ibu-ibu satu ini memang punya bisnis kue kering yang dia jalankan sejak tahun 1998. Pada tahun 2002, ia memulai membuka kursus masak di rumahnya di Bilangan, Matraman. Ibu Fatma, begitu biasa beliau dipanggil oleh NCC yang lain. Bisa dibilang beda dengan kebanyakan ibu-ibu lainnya waktu itu. Dia sudah melek internet, makanya dia punya jurus spesial dalam merintis komunitas ini, yaitu lewat milis-milis kuliner yang ada, seperti milis sedap dan dapur bunda. Itu sebelumnya ia mendirikan milis sendiri yang diberi nama Natural Cooking Club, dengan dibantu 5 orang sahabat moderator milis. NCC menancapkan tonggak kehadirannya sebagai pelaku kuliner berbasis komunitas dengan segudang kegiatan seperti homemade food fiesta yang diselenggarakan setiap tahun, rekor muri dalam lomba menghias kue dan cupcake, tour de toko, tour de pasar, demo member, cooking dan baking, pastry, bakulan, lempar-lemparan order, kursus food fotografi, kursus catering management, dan lain-lain. Melalui berbagai aktivitas dan interaksi yang intens, para anggota NCC bisa dapat belajar berbagai tips dan trik seputar dunia masak. Sekarang anggotanya sudah bejibun sampai lebih dari 6.000 orang. Hebat kan? Anggota milis tersebut umumnya ibu-ibu muda, bahkan mahasiswa. Dalam kesehariannya, NCC merupakan kumpulan jaringan bakul kue rumahan. Istilah NCC untuk pengusaha kue rumahan yang telah mencetak pendapatan dari dapur rumah mereka sendiri. Sebagian besar bahkan memulainya di milis NCC dari nol sama sekali. Gerakan ekonomi dimulai dari dapur sendiri, begitu resminya. Berikut NCC dan berbagai komunitas serupa, keterampilan memasak di kalangan ibu-ibu muda semakin melonjak popularitasnya. Oke, sekian audiobook di bab ini. Sebelum kita lanjut, catatlah poin-poin penting pada buku ini dan actionlah sesegera mungkin jika diperlukan. Bantu kami untuk melayani pendengaran Anda dengan cara subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Salam dari kami dan teruslah mencari ilmu.